Resmi, Philippe Coutinho gabung ke Aston Villa. Philippe Coutinho resmi bergabung ke klub Premier League Aston Villa. The Little Magician didatangkan dengan status pinjaman. Kabar itu disampaikan Villa dalam pernyataan resminya Jumat 7 Januari 2022 sore waktu Indonesia Barat. Klub asal Birmingham tersebut meminjam Coutinho dari Barcelona hingga akhir musim ini dengan opsi pembelian permanen. Aston Villa dan Barcelona telah menyetujui persyaratan bagi Philippe Coutinho untuk menghabiskan sisa musim ini dengan status pinjaman di Villa Park. Begitu isi pernyataan resmi Villa. Philippe Coutinho memang sudah diprediksi bakal meninggalkan Barcelona dalam waktu dekat. Bintang 29 tahun itu dianggap gagal sejak didatangkan dari Liverpool pada bursa musim dingin 2018. Ini menjadi kali kedua Coutinho dipinjamkan Barcelona ke klub lain. Dia sebelumnya pernah bergabung ke Bayern Munchen dengan status pinjaman pada 2019 dan berhasil menyabet gelar Liga Champions 2020 bersama Die Rotten. Bergabungnya Philippe Coutinho ke Aston Villa sekaligus menjadi reuninya dengan mantan rekan timnya di Liverpool, Steven Gerrard. Kapten fantastik saat ini menduduki jabatan manajer The Villains. Masalah menit bermain? Begini kata Xavi soal kepergian Coutinho. Kepergian Coutinho memang sudah diduga. Sejak kedatangan Xavi sebagai pelatih baru, tidak ada tanda-tanda Coutinho bakal menemukan kembali tempatnya dalam tim inti. Coutinho masih dicadangkan bahkan setelah kondisinya fit sepenuhnya. Oleh sebab itu, diyakini bahwa Xavi tidak terlalu menyukai dan tidak membutuhkan tenaga Coutinho. Kepergian Coutinho juga penting bagi Barca untuk mendaftarkan pemain baru sebagai gantinya. Lalu, apa kata Xavi? Keinginannya untuk pergi menjelaskan banyak hal. Dia melihat bahwa sulit baginya mendapatkan menit bermain di Barcelona. Dia ingin sukses dan dia mencari solusi untuk itu. Dia profesional hebat, dia mau memotong gajinya. Kata Xavi soal Coutinho kepada Sport. Nahas bagi Barca, kepergian Coutinho belum cukup untuk membuka ruang pendaftaran Ferran Torres. Saat ini, pihak klub masih mencari cara untuk mendaftarkan mantan winger Manchester City itu. Awalnya, kepergian Coutinho diduga bakal mengurangi beban gaji Barca cukup besar, jadi Torres bisa langsung didaftarkan. Namun, kini faktanya tidak demikian. Alvaro Morata paksakan transfer ke Barcelona. Beberapa hari lalu, muncul kabar bahwa Morata sudah menyepakati kepindahan ke Camp Nou. Penyerang internasional Spanyol itu lebih dahulu harus mengakhiri masa peminjamannya di Juventus. Juve tidak mau melepas Morata karena kesulitan mencari striker pengganti di tengah musim. Inilah alasan utama mereka mempertahankan sang striker. Meski begitu, Allegri langsung membantah kabar tersebut. Dia menegaskan bahwa Morata tidak akan pergi. Saya memberitahu Alvaro bahwa dia akan bertahan di sini. Dia tidak akan meninggalkan Juventus, tegas Allegri seperti dikutip Football Italia. Menariknya, komentar Allegri tidak berarti menutup pintu kepergian Morata sepenuhnya. Menurut Sport, Barca yakin masih ada celah mewujudkan transfer Morata. Saat ini mereka masih menunggu Juve mendapatkan striker baru. Kabarnya, Juve sudah membuka negosiasi dengan PSG untuk transfer Mauro Icardi, tapi hingga kini belum ada kesepakatan apapun. Nantinya, begitu Juve mendapatkan Icardi, pintu keluar Morata akan terbuka. Sisanya mudah bagi Barca. Mereka sudah mencapai kesepakatan dengan klub asal Morata, Atletico Madrid. Selain itu, Morata sendiri dikabarkan siap memaksakan transfernya ke Barcelona. Kabarnya, Barca akan mengajukan skema pinjaman terlebih dahulu dengan opsi pembelian permanen. Lagi, Xavi tegaskan Barcelona masih butuhkan tenaga Ousmane Dembele. Barcelona sedang mencari cara melepas beberapa pemain yang tidak terlalu penting bagi tim.
Meski begitu, dapat dipastikan tidak ada nama Ousmane Dembele dalam daftar pemain siap dijual. Januari 2022 ini jadi bursa transfer pertama untuk Xavi. Meski sulit, Barca harus mencari cara untuk memperkuat tim guna mencapai target musim ini. Blaugrana sudah mendatangkan Ferran Torres dari Manchester City. Mereka juga melepas Philippe Coutinho ke Aston Villa untuk melonggarkan beban gaji klub. Masalahnya, Barca masih belum punya solusi untuk masalah Dembele. Apa maksudnya? Sejak awal tiba di Barcelona, Xavi terus menegaskan pentingnya Dembele bagi timnya. Kini, dia kembali berkata demikian, tapi situasinya tidak mudah. Kontrak Dembele kadaluarsa akhir musim ini. Barca sudah menawarkan kontrak baru, tapi negosiasi berjalan alot karena Dembele menuntut kenaikan gaji. Dembele adalah bagian dari skuad kami. Dia sudah bermain hampir tanpa berlatih dan dia bisa membuat perbedaan. Kami membutuhkan dia. Dia sudah menunjukkan sikap positif. Dia akan jadi pemain penting bagi kami dan dia masih jadi bagian dari skuad, kata Xavi di Marca. Barcelona boros duit gaji untuk pemain yang paling banyak omong. Barcelona ternyata mengeluarkan uang yang terlalu boros untuk menggaji pemain mereka yang justru paling banyak omong. Dilansir bolasport.com dari Sport, pemain bergaji tinggi di Barcelona menerima sebanyak 28 juta euro atau sekitar 453 miliar rupiah per tahunnya. Jumlah tersebut merupakan milik bek tengah Barcelona, Gerard Piqué. Munculnya nama Piqué memang tidak mengejutkan, mengingat sang bek tengah merupakan wakil kapten dan tergolong pemain senior di Barcelona. Hanya saja, Piqué sempat membuat masalah di Barcelona pada musim 2021-2022 saat kursi kepelatihan masih dipegang oleh Ronald Koeman. Piqué melakukan banyak wawancara dan berbicara jujur mengenai kondisi Barcelona. Aksi Piqué yang dianggap bermulut besar tersebut mendapat kritik, terutama karena kondisi Barcelona saat itu sedang krisis. Namun, Piqué segera menyadari kesalahannya dan membatalkan sejumlah wawancara setelah kejadian tersebut. Begitu Barcelona berganti pelatih ke Xavi Hernandez, peraturan klub bertambah dan kini Piqué tidak bisa sembarangan melakukan wawancara.